Majelis Zikir Al-Hikmah. Jangan dibawa kemana-mana, tapi selalu berada di mana-mana. Arti dari lambang Al-Hikmah. Pena sebagai lambang mencari ilmu. Arah pena ke bawah melambangkan menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. 4 buah kitab melambangkan berlandaskan atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. 3 buah bintang melambangkan, memantapkan, dan menyempurnakan Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Tasbih melambangkan mengikuti ketetapan dan amalia ulama As-Salafuna As-Solihun. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan berkepribadian dan berperilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi, serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mari kita simak dan kita dengarkan bersama Mawidoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Dawilah. Kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Dawilah kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lanjut apa pulang? Bu, lanjut apa pulang? Cukup apa lanjut? Yakin? Yakin? Semoga yang sakit Allah berikan sehat afiat, yang susah Allah berikan bahagia. Semoga yang punya hajat, hajatnya diijabah Allah. Semoga yang punya utang, utangnya cepat lunas. Banyak utangnya, Bu? Alhamdulillah. Semoga Al-Khidmah khususnya di Kepulauan Batam semakin hari semakin berkah. Langgang ila yaumil qiyamah. Langgang ila yaumil qiyamah. Semoga kita dianggap murid oleh Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Kepada para ulama, para habaib, para kiai, para bunyai, khususnya kepada keluarga besar Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari Al-Ishaqi, kepada para habaib, Habib Fahmi Syahab, Habib Uthman, Habib Kahfi, Habib Mujtaba, Habib Ahmad Syekhan, dan juga kepada para kiai, Kiai Mustafa, Gus Abdul Basit, Gus Andi bin Romo Kiai Nabhan, dan juga Bunyai Kiai Nabhan serta keluarga besar Romo Yai Nabhan, kepada Umi Mainah, kepada para pimpinan pondok pesantren, a'immah khususiyah, para pengurus Al-Khidmah Kecamatan Sagulung Batam, Panitia Manaqib Kubro ke-9, Ketua Panitia Pak Dr. Ibrahim, juga pengurus jajaran takmir Masjid An-Nur Sagulung, ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sekecamatan Sagulung, para pejabat dalam tingkatan dan jajarannya, Ketua MUI, Ketua KUA, Ketua KUA Kecamatan Sagulung, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, hadirin hadirat, dan juga para pemirsa live streaming jamaah Al-Khidmah rahimakumullah. Alhamdulillah, dari tadi pagi kita bersama-sama membaca manaqib Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
disambung dengan membaca maulid, disambung kita berzikir, bahwasannya kita semua menunjukkan di antara kita tidak ada yang luput daripada salah dan dosa. Itulah manusia. Manusia hidup di dunia, kita hidup di alam dunia tidak luput dari salah kita, dari dosa kita. Oleh sebab itu Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari Al-Ishaqi, beliau mentaksis Majelis Al-Khidmah. Beliau membuat majelis ini tujuannya satu, agar kita menjadi orang-orang yang suada, yang bahagia dunia dan akhirat. Karena tidak mungkin seorang hamba Allah dia akan sampai kepada Allah kecuali hatinya bersih. Kalau kita hidup di dunia seperti ini dengan banyaknya dosa kita, dengan banyaknya salah kita, belum lisan kita, belum mata kita, belum telinga kita, belum urusan hati kita. Berapa banyak di antara kita yang diberi ilmu sedikit tapi kita sombong. Berapa banyak yang Allah titipkan harta sedikit tapi kita sombong. Berapa banyak kita menjadi hamba-hamba Allah tapi diri kita penuh dengan kedengkian terhadap saudara-saudara kita. Melalui majelis zikir Al-Khidmah, melalui wadah ini Allah Subhanahu wa taala melalui zikir kita, melalui munajat kita, Allah akan ampuni salah dosa kita. Oleh sebab itu duduk istiqomah di majelis ini, karena kita nggak tahu qimah, nggak tahu harga majelis ini kecuali kita sudah di alam kubur. Kalau seorang sudah mati, seorang sudah berada di alam kubur, berarti kita baru tahu kita harganya ini majelis. Bagaimana Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari, beliau mendapatkan bisyarah, kabar gembira daripada Nabi Muhammad, kabar gembira daripada para anbiya, para nabi-nabi. Beliau mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari sultan aulia. Siapapun yang duduk di majelis Al-Khidmah, siapapun yang bergabung di majelis Al-Khidmah, maka dia adalah orang-orang yang bakal beruntung dunia akhiratnya. Inilah sebuah kenikmatan buat kita. Kalau kita fikirkan bagaimana Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari, beliau wafat enggak dalam keadaan tua, enggak. Tapi bagaimana beliau, usia beliau, waktu beliau, kegiatan beliau semua dicurahkan untuk mengajak umat menuju baginda Nabi Muhammad, untuk mengajak umat kepada Allah. Itulah yang selalu beliau tanamkan di dalam hatinya. Kalau beliau mau uang, enggak dirikan majelis Al-Khidmah. Beliau mendirikan majelis ini bukan karena uang, enggak, bukan karena jabatan, enggak. Tapi beliau mendirikan majelis ini semata-mata ingin ridhonya Allah, ingin ridhonya Nabi Muhammad, ingin mengajak kita semuanya di dalam jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam jalannya Sultan Aulia. Inilah wali yang sesungguhnya, seorang yang istiqamah, seorang yang berakhlak indah. Kalau kita mau mengkaji bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. 1500 tahun lebih yang lalu Nabi Muhammad telah tiada, tapi Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama merekalah yang mewarisi Nabi Muhammad. Para ulama lah mereka yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak umat menuju jalan keselamatan. Di antaranya guru kita, mursyiduna, imamuna Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Tanamkan di dalam hati kita. Gak mungkin seseorang akan sukses dunia akhiratnya, seorang murid akan sukses kecuali dia berada di dalam hati gurunya. Itulah kita lihat bagaimana gambaran para sahabat Nabi Muhammad, bagaimana cintanya para sahabat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pernah suatu saat ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang polos, dia seorang yang nggak ngerti apa-apa. Dia datang dari pegunungan, dia datang dari desa yang pelosok, nggak ngerti apa-apa.
Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan polosnya. Dia mengatakan, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan sih datangnya kiamat ya Rasulullah? Nabi tersenyum. Orang tersebut tanya lagi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat?" Apa Nabi marah? Apa Nabi ngomel? Enggak. Apa kata Nabi Muhammad? "Ya fulan, ma'adatka minas sa'ah." Mas, apa yang kau persiapkan dengan datangnya hari kiamat? Kau tahu enggak hari kiamat? Hari kiamat adalah hari yang dahsyat. Hari di mana bintang dan matahari diturunkan ke muka bumi oleh Allah. Hari di mana perut isi bumi dikeluarkan oleh Allah. Hari di mana bumi digulung oleh Allah. Hari di mana manusia tunggang langgang. Ayah lari daripada ibunya. Seorang anak lari dari ayahnya. Seorang suami lari dari istrinya. Semua lari tunggang langgang mengatakan nafsi, nafsi. Saat ini Allah murka. Kau tahu hari kiamat? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Apa persiapanmu wahai fulan? Dengan polos seorang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, jujur aku sholat hanya 5 waktu. Aku pun gak sedekah karena aku orang yang miskin. Aku gak punya persiapan ibadah ini dan itu ya Rasulullah." Lalu kau bertanya tentang kiamat, apa yang kau persiapkan? Dengan polos orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hanya satu modalku, hanya satu yang aku punya. Di dalam hatiku, aku cinta kepadamu ya Rasulullah." Saat itu para sahabat hening, mereka terdiam, mereka pandangan mereka menuju kepada Nabi Muhammad. Tersenyum Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Dengan wajah yang begitu indah, yang disebutkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad wajahnya adalah wajah yang paling putih. Saat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis, meriwayatkan tentang bagaimana wajah Nabi Muhammad. Saat itu para sahabat Nabi Muhammad duduk saat purnama. Para sahabat melihat bulan purnama yang begitu indah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, purnama yang indah, purnama yang sungguh istimewa, tidak ada bandingannya dengan wajahmu ya Rasulullah." Indahnya wajah Nabi Muhammad. Bagaimana orang melihat Nabi Muhammad, maaf orang kafir benci dengan Nabi Muhammad, enggak suka dengan Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, mereka masuk Islam gara-gara melihat wajah Nabi Muhammad. Maaf 2 orang kafir datang kepada Nabi Muhammad. Keduanya datang dari negerinya, dari kotanya, datang untuk mengetes Nabi Muhammad, datang untuk mendebat Nabi Muhammad. Begitu bertemu dengan Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad yang asalnya mau mencaci Nabi, yang asalnya mau mendebat Nabi, yang asalnya mau menyalahkan Nabi, dia ulurkan tangannya, "Wahai Muhammad, tuntun aku untuk masuk ke dalam agamamu." Temannya mengatakan, "Bukankah tujuan kita ke sini untuk mendebat orang ini? Bukankah tujuan kita ke sini untuk menyalahkan orang ini? Kenapa kau masuk Islam?" Apa kata temannya yang sama-sama maaf kafir? Dia mengatakan, "Ketahuilah, laisa biwajhin kadzab." Bahwa orang ini wajahnya bukan wajah pendusta. Itulah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada orang ini, "Apakah modalmu? Apakah yang kau punya untuk menghadapi kiamat?" Orang ini mengatakan, "Aku cinta kepadamu." Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Demi Allah, orang seperti inilah yang akan selamat. Orang seperti inilah yang akan selamat
kata Nabi Muhammad, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan seseorang yang dia cintai. Kalau saat ini walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak salah, walaupun kita banyak keliru, tapi kalau di dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad, di dalam hati kita ada mahabbah yang khalis, mahabbah cinta yang murni terhadap Nabi Muhammad, selamat kita. Dan kita nggak kenal Nabi Muhammad kecuali melalui perantara seorang guru. Bagaimana Hadratus Syekh selalu mengajak kita hingga beliau akhir hayatnya, selalu mengajak kita untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad, untuk selalu berjalan di jalannya Nabi Muhammad, melalui pintunya para wali Allah, melalui pintu bahwasanya kita adalah hina. Majelis zikir diadakan kecuali majelis zikir diadakan kecuali itu yang diajarkan oleh guru-guru kita, bahwasanya kita adalah hamba yang kecil, kita hamba yang lemah, kita hamba yang penuh hina. Oleh sebab itu istiqomahlah di majelis ini. Inilah majelis yang istimewa dan luar biasa yang mengajak kita kepada Nabi Muhammad. Saat ini terus terang di akhir zaman seperti ini, sebagaimana diungkapkan oleh para salihin, kita ini adalah yatim. Bukan yatim dengan ditinggal ayah ibu kita, enggak. Tapi kita yatim enggak punya panutan. Saat ini berapa banyak di antara orang-orang yang seharusnya jadi panutan tapi tidak bisa lagi kita jadikan panutan. Ada seorang sufi yang bernama Sayyiduna Bishr Al-Hafi, seorang soleh, seorang sufi. Beliau mengatakan, berapa banyak di antara orang-orang yang sudah meninggal dunia, wa tahya qulubu bidzikrihim, kam min mautin wa tahya qulubu bidzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia, berapa banyak orang-orang yang saat ini sudah di alam kubur. Kita lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berapa ratus tahun beliau dimakamkan. Kita lihat bagaimana para aulia tis'ah, para wali songo, berapa ratus tahun mereka dimakamkan. Kita lihat bagaimana Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari, 16 tahun yang lalu beliau wafat dan dimakamkan. Tapi berapa banyak kita yang hatinya mati, yang lupa dengan Allah, diingatkan oleh mereka walaupun mereka di alam kubur mereka, itulah wali yang sesungguhnya. Dan saat ini kita di akhir zaman krisis orang-orang seperti ini. Oleh sebab itu, pegang teguh Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari, pegang teguh Majelis Al-Khidmah. Kita bantu apa yang bisa kita bantu, kita besarkan apa yang kita bisa besarkan. Kalau kita lihat, jangan jauh-jauh ke sana kemari yang ada di hadapan kita, yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana Kiai Nabahan, beliau hijrah dari tempatnya menuju tempat ini semata-mata mengajak kita untuk sama-sama kenal kepada majelis ini, mengajak kita untuk kenal kepada para orang-orang soleh. Begitu bahagianya beliau saat ini walaupun di kuburnya, tapi selalu mendapat kiriman daripada zikir kita, sholawat kita. Dan berapa banyak kita kenal, kita yang lalai kenal kepada ingat kepada Allah. Berapa banyak kita yang mungkin lalai lupa ingat lagi kepada Nabi Muhammad, berkah orang-orang itu. Semoga kita yang duduk hadir di tempat ini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah, salah kita dimaafkan oleh Allah. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah. Dan semoga orang-orang yang kita cintai selamat dunia dan akhirat. Kita tidak berharap hidup di dunia saja, tapi kita berharap bersama-sama kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita minta, itulah yang kita mau. Semoga kita semuanya diampunkan salah dosa kita oleh Allah, dan akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha
Ucapkan dari hatimu la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali la ilaha illallah. Suatu saat malaikat Israel akan datang kepadamu dan mencabut nyawamu, tapi kalau kau ucapkan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah inda intihai dakhalal jannah. Siapapun yang mampu mengucap la ilaha illallah saat roh terpisah dari jasad, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kalimat itu bukan hanya kau hafalkan, masukkan di dalam hati kita, patri di dalam hati kita, karena semua yang melekat di dalam hati akan ikut kita bawa mati. Tapi yang sekedar di lisan akan terpisah dan hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha. Dengan kalimat ini kita dimatikan, dan dengan kalimat ini kelak kita dibangkitkan, dan dengan kalimat ini kita digiring ke surga. Ya Allah ya Subhani jadalana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la ilah. Berkah walimu, perbaiki kehidupan kami ya Allah. Berkah orang solehmu, jaga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Mu'ti bil ata la tubdi bil wali wal mursyidi Syekh Ahmad Asrari, la ilah. Jadikanlah kubur hadratus Syekh Ahmad Asrari sebagai raubah min riyadil jannah ya Rabb. Beliaulah mursyid kami, pembimbing kami yang mengenalkan kami kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib, la ilah. Allahumma jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna bil habib taqdi hajatina gharib. Allahumma taqabbal hajatana ya Rabb, Allahumma taqabbal hajatana ya Rabb, Allahumma taqabbal hajatana ya Rabb bijahi walika hadratu Syekh Ahmad Asrari. Taqdi hajatina qarib ya Rabb, hajatan dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Mari diniatkan hajat niatnya di hati masing-masing. Mintalah kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan ijabah permohonan kalian wahai hambaku. Nabi Muhammad mengatakan la yarudul qadha illa biddu'a. Enggak ada yang bisa merubah ketetapan takdir ilahi kecuali dengan doa-doa yang kita panjatkan. Sadarlah kita berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat. Ingat dosamu, ingat kita punya dosa. Ingat bagaimana kita mendurhakai ibumu. Bagaimana kau bentak ibumu? Bagaimana kau merasa lebih kuat dari ibumu? Saat kau masih kecil, begitu sayangnya ibumu terhadapmu, begitu lemah lembut ibumu terhadapmu. Bahkan demi kita
Terkadang makanan yang dia mau makan saat kita pinta diberikan kepada kita. Waktunya diberikan kepada kita. Tapi semakin dewasa kita lupa terhadap ibu kita. Terlebih-lebih kita merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, hingga kita remehkan ibu kita. Durhaka terhadap ibu bukan hanya kau bentak ibumu, tapi durhaka terhadap ibu apabila kau merasa lebih kuat sehingga ibumu terdiam takut denganmu. Itulah durhaka terhadap ibumu. Sehebat apapun jabatanmu, sepintar apapun ilmumu, setinggi apapun ibadahmu, saat kau buat hati ibumu sakit, semuanya sirna di hadapan Allah. Ya Allah, ampunkan ibu kami ya Allah. Kami tahu suatu saat kullu nafsin dha'iqatul maut, manusia pasti akan mati. Suatu saat ibu kami akan mati ya Allah. Saat ini kami belum gembirakan dia, belum buat hatinya senang. Tapi suatu saat apabila dia meninggal dunia, tidak ada lagi pintu buat kami, sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu wa arda. Saat di hari kewafatan ibunya, dia menangis sehingga air mata membasahi jenggotnya. Dia menangis sebagaimana anak yang kecil menangis kehilangan mainannya. Muridnya bertanya, "Wahai Imam, bukankah kau ajarkan kepada kami untuk menerima takdir Allah? Bukankah kau ajarkan kepada kami untuk menerima apapun keputusan Allah? Kenapa saat ini kau menangis seperti itu?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ketahuilah, saat ini pintu surgaku sudah tertutup. Kalau seorang ibu sudah meninggal dunia, pintu surga anaknya telah tertutup. Kita lihat Fir'aun, seorang yang kejam dan zalim. Allah enggak langsung hancurkan karena ibunya masih ada. Saat Musa berdoa terhadap Allah, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rabb, kenapa kau enggak kabulkan doa Musa? Kenapa enggak kau hancurkan Fir'aun?" Apa kata Allah terhadap Jibril? "Hai Jibril, Fir'aun adalah orang yang berbakti terhadap ibunya. Dia orang yang perhatian terhadap ibunya. Aku malu untuk mengadab hambaku walaupun dia zalim, walaupun dia kejam. Aku malu tatkala masih ada seorang ibu yang memintakan kebaikan untuk anaknya dan aku enggak kabulkan. Ampunkan dosa ibu kami ya Rabb. Maafkan salahnya ya Rabb. Apabila di antara kami punya salah, ampunkan kami. Mudahkan jalan kami untuk berbakti kepada ibu kami ya Rabb. Gampangkan jalan kami untuk bakti terhadap ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan kami ya Rabb. Di antara kami mungkin kami meremehkan sholat kami, sebagaimana yang Nabi Muhammad katakan, seorang hamba yang meremehkan sholatnya, maka itu membuat hatiku sedih, kata Nabi Muhammad. Mulai saat ini jangan pernah tinggalkan sholat kita. Tujuan kita untuk mengembirakan hati Nabi Muhammad. Seorang sahabat daripada Hadratus Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di kota Makkah, saat muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai imam, wahai guruku, bagaimana kalau aku mengerjakan ini dan itu? Bagaimana kalau aku membuka pesantren? Bagaimana kalau aku membuka madrasah? Bagaimana kalau aku membuka majelis taklim?" Apa kata Al-Allamah Al-Muhaddithul Hijaz Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani? "Hal tarda habibak Muhammad?" Apakah yang kau kerjakan membuat hati Nabi ridha? Kata Said Muhammad Al-Maliki, dan ini bisa kita jadikan pedoman. Apabila kita berbuat sesuatu, pikirkan Nabi Muhammad ridha enggak?
Kalau kita tinggalkan sholat, ridho nggak Nabi Muhammad? Kalau kita berbuat yang mungkarat, yang mungkar, ridho nggak Nabi Muhammad? Kalau kita mau berbuat baik, ridho nggak Nabi Muhammad? Ukur semuanya dengan Nabi Muhammad, kita akan selamat. Karena besok di mahsyar nggak ada yang bisa tolong kita kecuali Nabi Muhammad, beserta orang-orang yang selalu berjalan di jalan Nabi Muhammad, di antaranya Syekh Abdul Qadir Jilani, di antaranya Hadratus Syekh Ahmad Asrari. Jadikanlah majelis ini sebagai istiqamah kita, kendaraan kita sampai menuju Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, kami hamba yang abdun mudhnib, kami hamba yang banyak dosa, ampunkan kami ya Rabb. Bukankah kau katakan tidak duduk mayajtama'a qauman, tidak duduk daripada hambamu yang di situ membesarkan namamu, merasa hina di hadapanmu, memohon ampun kepadamu, maka kau katakan akan aku ampuni, anni qad ghafartu lahum, maka aku akan ampuni semua kesalahanmu. Saat ini kami bersama-sama duduk di majelis zikir ini, ampunkan dosa kami, maafkan salah kami ya Rabb. Jadikanlah kami adalah hamba-hamba yang selalu berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kau cabut nyawa kami kecuali kami mendapat ridha daripada orang tua kami, kecuali kami dapat ridha dari guru kami, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha terhadap kami, sehingga kau katakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sehingga kau katakan wahai hati-hati yang bersih, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kepada golongan hamba-hambaku dan masuklah kau ke dalam surgamu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar datang dari Allah, salah dari saya pribadi.